Aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law terus dilakukan. Senin siang, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Malang Raya melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law. Dalam aksi tersebut, massa mendesak Presiden RI Joko Widodo segera mengeluarkan Perpu mengganti Undang-Undang Omnibus Law. Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang yang tergabung dalam BEM Malang Raya melakukan demonstrasi di depan kantor Balai Kota Malang. Massa yang melakukan orasi dengan tegas menolak Undang-Undang Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat, khususnya kaum buruh. Undang-undang tersebut dinilai menguntungkan kaum pemodal. Massa mahasiswa juga mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan segera mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu pengganti UU Omnibus Law. Sementara massa mahasiswa mengancam akan terus turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi hingga tuntutan pencabutan Undang-Undang Omnibus Law dikabulkan. Ternyata banyak masyarakat yang memang itu belum memahami terkait dengan Omnibus Law. Nah, ini memang juga cacat ketika masyarakat menengah ke bawah ini belum memahami tentang Omnibus Law itu sendiri. Sehingga kita gerak isu kemarin dengan menyebarkan beberapa selebaran tentang Omnibus Law dan juga beberapa pasal yang memang di beberapa draft, baik itu draft yang memang hari ini belum final maupun draft yang memang macam-macam versi yang memang itu juga sebagai paduannya kita dan juga di sisi lain mengacu pada akademisi dan juga tujuan dari kita hari ini kenapa kok mengarahnya ke eksekutif karena memang bola panasnya yang memang itu sudah berada di pemerintah sehingga kita juga nantinya mendesak Pak Wali Kota juga untuk menyampaikan apakah beliau ini secara pendapat ataupun juga alasannya beliau menerima terkait dengan Omnibus Law atau memang menolak. Kalau memang menolak, beliau juga nanti kalau bisa menemui kita dan juga menyatakan sikapnya terkait dengan menolaknya itu. Kalau memang di sisi lain beliau menerima itu seperti apa? Biar juga nanti teman-teman juga memahami dan di sisi lain juga kita gerak hari ini juga bukan hanya satu kali ini dan juga kita akan melihat nantinya finalnya ini juga di sisi lain akan terjadi di tanggal 5 dan juga kita akan mendobrak masa yang begitu besar laginya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu nantinya. Simon Alfredo melaporkan. Diduga telah melakukan hubungan intim dengan pembantunya di salah satu Wisma Melati, seorang kepala desa di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, didemo warganya. Aksi para warga ini menuntut kepala desa mundur dari jabatannya karena aksi bejatnya ketahuan sang istri. Ratusan warga desa Ngenep Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang menggeruduk kantor desa. Dalam aksinya, ratusan warga menuntut kepala desa Ngenep bernama Suwardi untuk mundur dari jabatannya. Aksi ratusan warga ini dipicu oleh seorang kepala desa Ngenep bernama Suwardi yang telah melakukan hubungan intim dengan warganya, yang tak lain adalah pembantu rumah tangganya sendiri. Namun apes hubungan intim antara kepala desa dengan pembantunya di salah satu Wisma Melati di Kota Batu ketahuan istrinya sendiri. Setelah ketahuan istrinya, isu pun merebak ke sejumlah warga dan akhirnya berujung demo menuntut mundur kepala desa. Akibat kejadian ini, warga mengancam jika tuntutannya tidak dipenuhi, akan melakukan aksi kembali dengan membawa massa lebih banyak lagi. Ini dugaan masyarakat mas seperti itu ya. Jadi kita tidak menuduh. Masyarakat ini menduga Bapak Kepala Desa Suwardi, Kepala Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, melakukan tindakan asusila yaitu melakukan zina dengan warganya sendiri, kebetulan pembantunya sendiri yang bekerja di rumahnya. Kalau kita bukti sih, kita masyarakat tidak tahu bukti ya, kemungkinan ya ada. Mana mungkin sih kalau nggak ada api terpercik akan terjadi hal seperti ini. Itu kan kemarin katanya warga ya, kita kan menduga mas ya, jadi kita tidak menuduh. Jadi zina itu katanya diketahui secara langsung oleh istrinya, ibu kepala desa. Ini dugaan seperti itu. Jadi masyarakat ini sekarang ini geram terhadap Bapak Kepala Desa Ngenep yang melakukan perzinahan di jam kerja. Ngapain sih Bapak Kepala Desa ke Villa Batu kalau jam kerja? Nah,
Nah, intinya kan di situ Pak. Ya. Di Batu, Pak. Di Villa Batu ya. Iya. Jenengan dapat kabar itu dari mana? Dari masyarakat, Pak. Masyarakat maksudnya siapa? Masyarakat desa kita tidak akan menyebutkan namanya. Karena ini masih dalam proses dugaan. Semua tahu. Nah, kalau masyarakat sih semua tahu, kalau saya tidak tahu, mungkin saya ini dugaan. Yang mengetahui awal Istrinya dan anaknya seperti itu. dan pembantunya ini memang sudah lama kerja di situ. Sudah lama semenjak jadi kepala desa, pembantunya itu kerja di situ. Ya kemungkinan warga dengan segini ya geram lah Mas. Ada isu-isu ini, yang mana isu kan menyebarnya tidak hanya di wilayah Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, mungkin Kabupaten Malang. Dengan adanya isu ini, nama kepala desa se-Kabupaten Malang ataupun bisa-bisa se-Indonesia tercemar dengan adanya isu seperti ini. Seperti itu. Yanto Yancung melaporkan. Operasi Justisi Penegakan Inpres nomor 6 tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang berlangsung di Kota Malang selama 2 bulan terakhir berhasil menjaring 469 pelanggar atau warga yang tidak memakai masker. Warga yang terjaring operasi ini diberikan sanksi berupa denda administrasi. Operasi Justisi Penegakan Inpres nomor 6 tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan selama 2 bulan belakangan ini berhasil menjaring 469 warga yang melanggar dengan tidak memakai masker saat berada di luar rumah. Dari 469 yang terjaring di beberapa lokasi operasi ini, kemudian diberikan sanksi berupa denda administrasi dan sanksi sosial. Priyadi, Kasatpol PP Kota Malang mengatakan bahwa operasi justisi selama 2 bulan terakhir ditemukan 469 pelanggar. Dari 469 pelanggar ini, semuanya tidak memakai masker dan mengikuti sidang di tempat, serta diberikan sanksi denda administrasi. Sedangkan yang terjaring saat operasi dengan tidak dilakukan sidang di tempat, diberikan sanksi sosial berupa menyanyi, menghafal Pancasila, dan menyapu jalan. Lebih jauh, Kasatpol PP Kota Malang menjelaskan operasi justisi dengan sidang di tempat sebulan digelar 2 kali, sedangkan tanpa sidang di tempat sebulan 3 hingga 4 kali dilakukan. Sedangkan untuk kategori usia pelanggar yang tidak memakai masker bervariasi, mulai dari 15 tahun hingga 50-an tahun. Kasatpol juga mengapresiasi warga Malang yang kesadarannya sudah cukup tinggi untuk memakai masker saat berada di luar rumah. Sementara operasi justisi penegakan penerapan Inpres nomor 6 tahun 2020 akan rutin dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 di Malang, umumnya di Indonesia. Untuk operasi justisi hingga kemarin tanggal 16 Oktober ini pelanggar 469. Ada yang beda dengan sanksi sosial. Ini yang justisi saja. Jadi pelaksanaannya sudah setiap 1 bulan kita adakan 3 kali. 3 kali ini yang 2 itu di sidang di tempat, yang satu tipiring itu ada di kantor, di lapangan voli di Jalan Pinggir. Jadi untuk yang sanksi sosial kami memberikan masker sekaligus sosialisasi, dan itu pun cuma sanksi menghafal seperti ucapan Pancasila, terus nyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ada juga sanksi nyapu di jalan. Jadi variatif mereka kan nggak bisa menghafal Pancasila, ya tak suruh nyapu aja. Ada juga kemarin yang minta ditahan. Kita kan aturannya tidak ada yang penahanan. Akhirnya kita sanksi sosial tadi untuk menghafal Pancasila. Yang tipiring apa Pak jenisnya? Yang tipiring itu justisi. Kalau tipiring itu ada kaitannya dengan PKL, terus toko modern yang langgar itu tipiring. Makanya yang khusus yang justisi sendiri 2 kali, yang tipiring 1 bulan 1 kali. Simon Alfredo melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Satlantas Polres Batu mulai Senin 26 Oktober 2020 menggelar Operasi Zebra selama 2 pekan. Operasi Zebra ini untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas, polisi juga akan melakukan sosialisasi penegakan hukum kepada masyarakat. Kesiapan pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2020, Satuan Lalu Lintas Polres Batu menggelar apel bersama. Apel bersama ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Batu AKP Maladarlius dan diikuti personil Satlantas Polres Batu. Kasat Lantas Polres Batu dalam sambutannya menyampaikan, Operasi Zebra Semeru ini bertujuan untuk menjaring pelanggar lalu lintas dan akan digelar hingga 2 pekan ke depan, mulai tanggal 26 Oktober hingga 8 November mendatang. Sanksi bagi pelanggar yang terjaring Operasi Zebra tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar lalu lintas dapat terancam pidana kurungan atau denda tergantung dari jenis pelanggarannya. Usai memimpin apel kesiapan Operasi Zebra Semeru, Kasat Lantas didampingi Kanit Turjawali, Kanit Laka dan KBO Lalu Lintas melakukan pemeriksaan kesiapan personil dan kendaraan yang akan diterjunkan dalam pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2020. Kasat Lantas Polres Batu menjelaskan, dalam operasi kali ini pihaknya akan lebih banyak melakukan sosialisasi ketimbang penegakan hukum. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran. Lebih banyak sosialisasi dan Dikmas Lantas, pendidikan masyarakat lalu lintas daripada penegakan hukum. Dalam operasi Zebra kali ini ada 8 target operasi, diantaranya tidak menggunakan helm, melawan arus, melanggar marka dan rambu, pengendara di bawah umur, melebihi batas kecepatan, tidak memakai safety belt, berkendara dalam pengaruh alkohol dan muatan berlebih. Selain itu, pihaknya juga tidak akan segan-segan menindak para pelanggar yang membahayakan pengendara lain, seperti melawan arus lalu lintas, pelanggaran stop line, dan helm. Satuan Lalu Lintas Polres Batu menghimbau agar pengguna kendaraan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, pengendara juga harus membawa kelengkapan berkendara seperti surat izin mengemudi atau SIM dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Diharapkan dengan digelarnya Operasi Zebra Semeru 2020 selama 2 pekan ini, angka kecelakaan di wilayah Batu bisa menurun. Sebab hal ini merupakan wujud pengendara untuk mengedepankan keselamatan berlalu lintas. Untuk kesiapan Operasi Zebra ini tidak lain bukan adalah menekan kecelakaan akal-akal lantas khususnya di wilayah Kota Batu dan Kamsel Tipcar Lantas di wilayah Kota Batu ini. Kita dalam rangka Giat Operasi Zebra ini kita buatkan 3 pos, yaitu adalah pos pantau, pos keamanan, dan pos pelayanan. Pos pantau kita posisikan di black spot rawan laka, dan pos pelayanan kita posisikan di tempat-tempat wisata, dan pos keamanan kita taruh di lokasi rawan macet, sehingga anggota sudah tersebar dalam posisinya masing-masing. Dan kegiatan apel kesiapan ini telah kita laksanakan, terutama kesiapan personel dan kesiapan kendaraan dinas. Untuk kegiatan ini kita laksanakan Operasi Zebra dan titik ada 7 titik sasaran, terutama tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, pengemudi di bawah umur, pengguna narkoba, dan perboncengan lebih dari 1. Sehingga kegiatan Operasi Zebra ini secara langsung menekan kejadian akal-akal lantas. Yanto Yanjung melaporkan. Pesatnya perkembangan perumahan berdampak pada maraknya iklan reklame. Namun sayang, reklame yang dipasang banyak yang tidak dilengkapi izin pemasangan dan juga dipasang di berbagai fasilitas umum. Maraknya pembangunan perumahan di Malang Raya berdampak pada semakin banyaknya iklan reklame dipasang. Namun sayang, iklan reklame ini banyak dipasang tidak disertai dengan izin pemasangan dari dinas terkait alias iklan tidak berizin. Tidak hanya itu, pemasangan yang terkesan seadanya sehingga mengganggu pemandangan kawasan.
Iklan reklame ini dipasang tidak hanya di jalan utama atau jalan protokol, tetapi juga jalan desa atau jalan perbatasan antar wilayah, sehingga pengawasan oleh pihak terkait tidak seoptimal pengawasan iklan reklame di jalan protokol. Kondisi ini berdampak pada semakin maraknya pemasangan iklan reklame. Hujan yang mulai turun banyak mengakibatkan iklan reklame rusak dan sobek, tetapi belum ada penertiban. Di kawasan Jalan Raya Mojo Agung, kawasan perumahan, pemasangan iklan reklame marak di sepanjang jalan. Baik iklan yang masih bagus maupun sudah rusak dan tidak berizin masih terpasang. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, sudah seharusnya diberlakukan sama iklan reklame di jalan protokol dan iklan reklame di jalan penghubung yang tidak berizin harusnya juga ada penertiban terkait dengan pemasukan dari pajak iklan reklame. Di lokasi lainnya iklan reklame juga banyak dipasang di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di jalan perbatasan kota dan Kabupaten Malang sampai dengan Gading Kulon. Iklan reklame ini banyak dipasang di pohon, tiang listrik, dan dipasang melintang di atas badan jalan. Itu kan ini berarti dari istilahnya instansi terkait, dalam artian nih properti tersendiri tidak ada tanggung jawab untuk masalah reklame tersebut. Dan lagi pemerintah daerah harus ngasih istilahnya perpunya harus ada. Perda sudah ada. Ada. Ya ada itu. Nah, kalau perda itu sudah ada, reklame tetap terpasang yang nggak ada izinnya, berarti kan mereka yang melanggar perda. Walaupun sedikit banyak kan harusnya ada pajak iklan reklame yang masuk, Pak ya. Jelasnya kan itu masuk Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Pak, banyak juga Pak yang sudah rusak, sobek gitu loh, sudah jatuh. Tapi belum ada istilahnya pengamanan, Pak ya. Itu akhirnya kelihatan nih kotor kayak gitu, Pak. Gimana Pak ngeliatnya? Nah, kalau itu kan namanya juga istilahnya pencemaran lingkungan, Pak. Dalam artian ganggu suasana lah, pemandangan. Pemandangan, Pak. Nah, Pak, kira-kira kurang pengawasan apa gimana kalau kayak gitu, Pak, akhirnya? Satu, pengawasan jelas, Pak. Itu satu dari pemerintah daerahnya. Kedua kalinya terhitung instansi yang punya reklame tersebut. Yang pemasang, pihak pemasang, Pak ya? Pihak pemasang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Mereka harus, kalau memang harus ada izin, ya izin terlebih dahulu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatnya volume kendaraan ditambah kurangnya kesabaran pengguna jalan mengakibatkan arus kendaraan tersendat di Jalan Raya Gadang, Kabupaten Malang, khususnya di perempatan jalan, padahal lampu pengatur berfungsi normal. Beginilah pemandangan di perempatan Jalan Raya Gadang, Kota Malang sampai dengan pintu keluar Jalan Layang. Arus kendaraan terlihat padat. Penumpukan kendaraan terjadi dari kedua arah yang berlawanan. Kepadatan arus kendaraan ini terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan dan Jalan Raya Gadang menjadi jalan utama perlintasan kendaraan besar dan berat. Karena Jalan Raya Kedung Kandang, tepatnya pembangunan jembatan, masih belum rampung pengerjaannya. Tidak hanya itu, kurangnya kesabaran pengguna jalan sehingga lampu pengatur banyak dilanggar, sehingga penumpukan kendaraan terjadi dan arus terlihat semrawut. Menurut salah seorang warga menjelaskan, sejak pembangunan jembatan Kedung Kandang, arus kendaraan di Jalan Raya Gadang terjadi peningkatan dan sering kali terjadi penumpukan kendaraan. Dan mungkin setelah rampung dan dibuka, Jalan Raya Kedung Kandang arusnya bisa kembali normal. Di lokasi perempatan Gadang, terlihat arus padat terjadi penumpukan dan semrawut akibat kendaraan dari berbagai arah menumpuk di tengah perempatan, padahal lampu pengatur berfungsi normal. Ya kalau pagi itu kira-kira jam 7:30 sampai jam 7 sampai 8 itu pasti rondet sekali itu. Nah, kalau siang nanti kira-kira ya jam 11:30 pas lautan orang kerja. Kalau sore ya jam itu Mas, jam 3:30 sampai jam 4 itu pasti macet. Ini juga sudah ngantri panjang nih. Ya ini kalau ini kalau perempatan atau ada cegatan apa? Oh nggak ada Pak. Ya. Perempatan Pak ya. Iya. Cuman banyak yang melanggar rambu gitu loh, jadi nggak patuh ke rambunya. Iya. Apalagi truk-truk besar juga banyak yang melintas. Iya Mas. Setiap hari seperti ini Pak ya? Setiap hari Mas.
Setiap hari. Iya. Setiap hari sudah kayak gini. Iya. Mungkin karena jembatan sebelah sana masih belum ini Pak ya? Insya Allah Mas ya, kalau jembatan itu sudah jadi, mungkin nanti alhamdulillah ini agak berkurang ya Mas. Iya. Tapi kemungkinan yang macet di perempatan itu. Perempatan ya? Kalau sudah jadi jembatannya. Gimana? Iwan Hikmawan melaporkan.